warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya kabar baik ya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Enden Nurhana dari Prodi BGSD kelas karyawan dengan nomor induk mahasiswa 20218105. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peta konsep organ sel. Nah, berikut peta konsep yang sudah saya buat teman-teman. Nah, ini dia teman-teman peta konsep yang sudah saya buat. Kita akan pelajari bersama ya teman-teman. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut penjelasan mengenai peta konsep biologi sel. Pengertian dari sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu atau bisa dikatakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Bagian-bagian sel meliputi membran plasma, sitoplasma, dan inti sel. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Membran plasma berfungsi untuk transport. Transport sendiri dibedakan atas transport aktif dan transport pasif. Transport pasif terdiri atas difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Kemudian, transport aktif terdiri atas endositosis dan ekositosis. Kemudian bagian sel yang kedua yaitu adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Di dalam sitoplasma terdapat matriks sitoplasma yang merupakan cairan transparan yang homogen dan bersifat koloid. Dan terdapat pula organela sel. Organela sel adalah salah satu dari beberapa struktur dari fungsi khusus yang terapung-apung. Dalam sitoplasma, sel eukariota, organela sel meliputi mitokondria, retikrom endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mikrotubulus, sentrosom, vakuola, plastida, dan kloroplas. Dan bagian sel yang terakhir adalah inti sel. Inti sel adalah organel yang ditemukan pada sel eukaryotik organel. Organel mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Di inti sel terdapat nukleolus dan kromosom. Nukleolus adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Kemudian ada kromosom. Kromosom sendiri adalah struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme. Kromosom mengandung materi genetik.
Materi genetik dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi turunannya. Alhamdulillah, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.